Yang diciptakan itu nenek moyang saya, bukan saya. Saya keturunannya. Berarti kau bukan manusia. Berarti kau bukan manusia. Pening kepala. Nenek moyangmu manusia diciptakan, kau bukan lagi diciptakan. Berarti kau bukan manusia dong. Udahlah, diskusi sama Anda. Dan yang beranak pinak itu kata manusianya. Oke, baik. Bukan ini sebenarnya sama-sama pemahaman, cuma masing-masing mencerna. Maksudnya begini, betul juga kata si Major, betul juga kata si Landi. Major mengatakan bahwa manusia ini diciptakan oleh Elohim, betul. Karena hakikatnya manusia itu adalah awal dari ciptaan. Cuman pemahaman si Landi ini yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan dari Nabi Adam, jadi sama, tidak ada beda. Cuma mau bagaimana lagi kan? Kalau dia bukan ciptaan. Iya, masalahnya dia bertanya saya tidak ada dalilnya saya diciptakan. Kau bukan manusia. Tidak ada dalilnya saya diciptakan. Saya keturunannya. Karena tidak ada, maka aku ciptakan sebuah daging tidak ada. Saya dilahirkan, Bang. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan. Di situ bukan menciptakan namanya. Oke, baik. Nah, ini kita sambut dulu, sabar. Kita sambut Bu Darni sama Pak Pendeta. Jadi wajar kalau kau bisa oke, sabar. Sabar. Ya, selamat malam Bu Darni. Selamat malam. Si Len itu Ya. Kristen atau Islam? Sabar Bu Darni. Selamat malam Pak Pendeta ya. Jadi begini Bu Darni sama Pak Pendeta. Oh, mulai Iya. goyang dia. Oh, Iya, jadi begini. Jadi Berarti begini Bu Darni. si Landi ini dengar dulu. kurang belajar. Iya, dengar dulu. Makanya bisa Iya, tergoyang. dengar dulu. Jadi Ya. si Landi ini dia biasa seniman, nyanyi lagu rohani di gereja-gereja, tambah juga dia pelayanan tentang anak-anak muda begitu. Nah, dia punya iman goyang. Kalian sebagai orang yang satu iman dengan beliau seharusnya memberikan pencerahan sebelum saya syahadatkan dia begitu. Nah, jadi dia punya keyakinan dia Kristen tapi tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan. Mungkin dari Bu Darni dulu atau bagaimana? Aku mau ngomong sama dia, boleh? Iya, silakan. Boleh, silakan. Oke. Lendi, mana kau pilih? Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25, Aku adalah jalan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Dibanding perkataan Nabi Muhammad, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Mana yang kau pilih? Yang tahu selamat atau yang memberi keselamatan? Suaramu mana? Suaramu? Ya, saya percaya Yesus itu juru selamat. Saya akui. Ya, jangan kau lagi mau digoyang si loading. Yesus jalan kebenaran. Bayangkan, Yesus berkata, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan, dia yang hidup, kehidupan. Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata, Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Di mana sekarang Nabi Muhammad? Di surga atau di dalam kubur masih? Maaf ya Loding. Mana? Di mana Muhammad? Di kuburan atau di surga? Yesus di mana sekarang? Yesus sekarang di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Kau ikutin yang datang dari surga. Sekarang dia sudah di surga dan akan turun menghakimi dunia. Bayangkan itu. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Muhammad di mana sekarang? Dia masih di dunia, di dalam kubur. Belum bangkit dia. Yesus kebangkitan. Yesus nanti yang membangkitkan seluruh umat manusia. Makanya ada Mari ayat kita luruskan. Yohanes 6 ayat 40. Iya, betul. Aku Yohanes 6 akan ayat 40. membangkitkannya di akhir zaman. Jangan mau kau dipercaya dikatakan si Oke, Lodi. dengar Yesus dulu, itu dengar hanya dulu. Nabi biasa. Nabi Oke, biasa baik, nggak dengar bisa dulu. membangkitkan di akhir zaman. Iya, tenang kan, saja, dia Pendeta tidak akan Yunus? goyang. Tenang. Iya, benar. Oke. Sekarang begini, coba Landi fokus baik-baik ya. Ini Pak Pendeta sama Bu Darni. Bu Darni mengakui Yesus itu Tuhan. Si dong. Harus Oke, Bu Darni mengakui Yesus Tuhan. Dengar Landia. Bu Darni mengakui Yesus Tuhan. Sementara Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Berarti ini mau membandingkan manusia dengan Tuhan.
Ya tidak sama lah. Manusia kan Ya, pasti makanya mati. pilihlah yang Tuhan. Iya, sabar dulu. Sabar dulu Bu Darni. Nabi Muhammad SAW sekarang itu masih di alam barza, masih dikubur, ya. Karena sebelum Nabi Muhammad mati, itu Rasulullah SAW sudah pernah didatangi oleh Jibril dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ismasita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyidun, tetapi ingat kamu akan pasti mati juga." Karena Nabi Muhammad manusia, setiap manusia yang bernyawa itu kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Yang jadi pertanyaan sama si Landi ini, lihat dia perhatikan Landinya. Oke, Bu Darni mengakui Yesus adalah Tuhan, betul? Yes. Oke, yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Kedagingannya sebagai manusia, sebagai datang. Kan sebagai berubah Landi. manusia. Berubah. Nah, silakan Harus Landi itu masuk. diimani orang Kristen. Silakan Landi. Masuk. Jadi Tuhan tapi berupa manusia. Ada rupanya Yesus mati membusuk bau bangkai di kuburan. Tidak Ada. berubah. Elendi, kalau Yesus mati di kuburan, mati nggak bangkit-bangkit, bau busuk dia, aku tidak Kristen hari ini. Pasti nggak Kristen aku hari ini. Tapi kenapa aku masih Kristen hari ini? Bentar, Yesus Tapi- bangkit naik sekarang ke surga. Dia sekarang berada di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Ada dalilnya, bukan omon-omon. Bentar, Kalau bentar. Yesus masih di dalam kubur hari ini, sampai hari ini, aku tidak mau jadi Kristen. Benar nggak Pak Yunus dengan Panglima? Oke, bentar loh. Toh, tadi aku udah menerangkan Pak Silandi tadi. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat itu gelarnya apa? Katanya Tuhan. Oke, Yesus itu sudah diberikan kuasa gelar, sudah diberikan kuasa atas dunia dan akhirat. Berarti Yesus layak disebut Tuhan. Ada nggak? Coba tunjukkan Masalahnya satu tadi orang kamu aja. mengatakan Allah bukan Tuhan. Satu orang aja, dengarkan. Satu orang Oke, aja. Tunjuk oke satu Panglima. orang. Saya mau Siapa bertanya yang sama diberikan kuasa sama atas Ibu dunia dan ini, akhirat? Siapa? Ibu Derni ya. Menurut Ibu Derni, Allah itu Tuhan atau bukan? Lah itu Tuhan atau bukan? Ya Allah itu ya kan berkuasa Tuhan. Tuhan itu kan berkuasa. Nah, beda jawabannya saudara. Tuhan itu Tuhan itu gelarnya pencipta. kepada Yesus karena dia turun ke bumi sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Makanya dia gelarnya Tuhan. Makanya Yesus berkata, "Sembahlah Tuhan, Yahwehmu." Nah, seharusnya kita nggak manggil Allah, harusnya Yahweh. Ya. Gitu dia. Aplos Bu Darni. Jadi Yahweh Aplos. ini siapa? Saya Hakikatnya setuju. Yesus. Ini saya setuju. Nah, Yesus ini adalah wujud Yahweh di bumi, turun ke bumi. Ibrani 1 ayat 3. Yang menjelmalah firman Yahweh itu turun ke bumi, itulah Yesus. Begitu. Landi. Jadi kenapa hari ini masih Kristen aku? Matius 25 ayat 28 dan seterusnya. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Kalau Yesus hanya manusia biasa, mampu dia melakukan itu? Kemana para nabi semua? Kok enggak para nabi itu yang mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi? Bayangkan itu. Lendi, jangan kau lagi tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu, kenapa masih aku Kristen? 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Bayangkan itu. Ayo. Dia yang menentukan. Menghakimi dia, menghidupkan kelak orang mati di akhir zaman. Yesus. Karena dia Tuhan. Bagaimana Pak Yunus? Silakan. Aku nggak ada goyang aku. Udah. Begini Pak Lendi, kalau kamu saya ingatkan kedua kali ini saya ingatkan, jangan berdiskusi kalau imanmu belum kuat. Ya. Jangan kamu Pak Loading tak bola balik di sini. Jadi cuma ingatkan ini peperangan roh, bukan peperangan logika lagi.
roh jahat yang kita perang, Lendi. Roh. Roh jahat. Ya. Inilah si loading roh jahat ini. Coba Landi. Landi. Yohanes 17:3 langsung berhamburan mereka semua, Landi. Coba. Yohanes 17:3 langsung pendeta kabur. Aduh, gampang. Ayo, Silakan, tanya. Udah jelaskan itu, ayo. Dibacakan, Yohanes 17:3, ayo, bacakan. Oke. Inilah, coba. Baca. Coba Landi baca. Coba Landi baca kasih. Ayat Ini itu ayat menjelaskan Yesus. senjatanya orang Islam menyerang Kristen, tapi ini sendiri yang membuat mereka dan banyak bertobat. Inilah hidup Oke. yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Allah Yesus ketua. Kristus yang telah Sabar. Engkau utus. Sabar, pelan-pelan Major, satu-satu, jangan rotos. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaannya di sini untuk Pak Pendeta dulu ya, satu-satu. Pak Pendeta Yunus, Yohanes 17:3 itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yesus utusan dari Bapa. Siapa yang percaya Oke. Yesus, berarti dia percaya kepada Bapa. Oke, berarti Siapa utusan yang- Tuhan ya Pak Pendeta ya? Siapa yang menghormati anak, dia menghormati Bapa. Iya, Siapa yang baik. percaya Berarti- kepada Yesus, Yesus tinggal Iya. dalam Bapa. Oke, berarti Landi sudah dengar ya? Pak Pendeta sendiri mengatakan Yohanes 17:3 Yesus utusan. Betul Pak Pendeta? Ya. Ya, berarti Yesus- bukan Tuhan. Memang Berarti bukan Tuhan. Ya, tadi kamu bilang Tuhan. Udah Mengerti Tuhan kalian itu kenapa dulu. dia diutus? Bagaimana dia itu Kenapa berkuasa? Berserak kan? utusan? Berserakan Landi, hajarlah. Enggak berserak. Kami enggak berserak. Ini yang Juga bilang Bu Darni. si Panglima ini. Kan turun ke bumi. Dari tadi lari. Yesus turun Jadi ke bumi mengenal Allah sebagai yang manusia. satu-satunya, Ya. Lendi. Mengenal Allah yang satu-satunya harus mengenal Yesus Kristus. Siapa Iya. Yesus Kristus? Firman-Nya yang menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Betul. Karena firman-Nya termaju. Jadi bagaimana kau mau menyamakan manusia biasa dengan Yesus? Karena Yesus itu Coba, sabar. diberikan kuasa. Oke, Major. Landi coba baca 1 Timotius 2 nomor 5. Mudah-mudahan Landi bisa paham. Ini kita lihat pemahaman dia bagaimana ya. Menurut firman Tuhan, pemahaman dia pasti dah dengan orang yang mempunyai akal sehat. 1 Timotius 1 2 nomor Timotius. 5. 1 Timotius 2 nomor 5. Coba. Ini pemahaman akal sehat seperti apa? Nanti saya mau tanya sama Landi dulu. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, berarti ayat itu menjelaskan Yesus pelantara antara manusia dengan Tuhan atau dia Tuhan? Dengan Allah. Dengan Allah. Baca dengan Allah. Jangan keputar-putar loh di. Kalau sama aku makanya kalian dua botok sama aku bahkan tiara. Sabar, dengar dulu. Sekarang kamu bilang Allah. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Apa yang Yesus katakan Allah di situ siapa? Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti menurut Yesus, Allah itu adalah Tuhan. Di 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lendi, penguasa kegelapan itu hanya mencobai siapa di sini? Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan, Yahwehmu. Berarti Yesus sudah langsung mengatakan kepada iblis itu, dia Tuhan. Sembahlah Tuhan, Allahmu, karena hanya yang dicobai hanya Yesus. Paling bagus Bu Darni tanya dulu sama Landi di 1 Timotius 2 nomor 5 itu pemahaman Landi bagaimana di situ. Coba Landi. 1 Timotius 2 nomor 5 di situ. Apakah di situ Yesus Tuhan atau Yesus menjadi pelantara antara Tuhan dengan manusia? Di situ Allah, Tuhan Allah. Jangan kau pelintir-pelintir loh, Ding. Saya pelintir mana? Coba Landi. Coba Pak Pendeta bagaimana? Bisa kau kesesatkan loh, Ding. Ya sudah, silakan kalian bertiga atur sama Landi lah. Silakan. Saya mute dulu. Adik Landi, kamu saya kira baptis dulu ya. Supaya kau keluar bangkit bersama dengan dia.
Saya panggil kamu adik karena saya sayang sama kamu. Yang kasih Dotto bola bale di sini. Hmm. Jadi kalau kau nggak hati-hati, Lady, ini dua botak ini, ya. Kalau nggak kuat imanmu, nggak lama kau bakalan digoreng, kau Saya nggak percaya samamu. Anda tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Saya nggak percaya samamu. Allah itu yang mengatakan Allah bukan Tuhan siapa? Ya kamu tadi. Memang kau cuma kata aku Dia Allah. mengelak lagi. Menonton. Gimana guys? Tapping di bawah. Siapa yang mengatakan Allah tadi bukan Tuhan? Di mana saya mengatakan Allah bukan Tuhan? Loh, ada recordnya. Makanya kalau kau keluar dari rumah jangan kau pakai sendalmu yang kanan dua-duanya. Itu gampang kau disesatkan kau. Tapping di bawah. Semua tadi mendengar Panglima. Makanya kalau kita berbicara ketuhanan Tadi aku kasih dalil sama Bapak. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan Coba Major. Major Berarti begini Allah itu Major. Tuhan nggak? Major sabar dulu. Coba biarkan mungkin dengan hikmat. Coba Pak Pendeta dengan Landi diskusi dengan hikmat, kita menyimak dulu. Mungkin dengan barokah Pak Pendeta ini bisa mempertahankan imannya Major. Sebelum saya sudah sediakan peci sama sarung sih, cuma saya belum kasih. Ya coba silakan Landi. Pertanyaan apa yang Landi tanya sama Pak Pendeta, biar Pak Pendeta bisa menjelaskan sesuai keimanan Kristen. Masuk enggak di akalnya Landi? Silakan Landi, waktu dan tempat dipersediakan. Terima kasih Pak. Landing, adik Landing, saya mau ajak kamu terima Tuhan Yesus, boleh? Boleh. Gimana Saya itu? mau ajak kamu Tuhan Yesus. Kamu ikut saya doa. Saya sudah terima. Ikut saya Tuhan berdoa. Yesus. Iya. Saya ingin kamu ada pengakuan dari mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan. Siap? Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Ikut saya berdoa adik Landi. Ini Adik sebenarnya Landi. Anda mau bertujuan kemana ini? Ikut saya berdoa supaya dengan mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Ini urusan kita berdua. Kamu Dia menolak Tadi Yesus Bapak Tuhan, mengatakan Bapak Pendeta. Yesus utusan. Sekarang Yesus Tuhan. Ini gimana ini? Saya bingung saya. Menolak Yesus Tuhan, Pak Pendeta. ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Gimana saya Mana ikut mau dia, berdoa, Pak Pendeta? Orang dia menolak. Akan utusan. Sekarang Bapak meyakinkan saya bahwa itu Tuhan itu gimana? Itu dia nggak ngerti siapa Yesus. Saya ngerti saya ngerti. Aku kasih tahu. Enggak Tuhan dong, itu enggak gelar ngerti kok bagi Yesus siapa. yang berkuasa atas dunia akhirat, Lady. Emangnya Yesus itu Kalau dia bukan sudah Tuhan? Kau berkuasa bilang atas tadi dunia kan. akhirat, berarti layak diberikan Sementara gelar sudah Tuhan. kubuat tadi ayat-ayatnya, Yesus akan menghakimi dunia loh. Dunia. Yohanes 9 ayat 39. Apakah itu seorang manusia? Apakah itu utusan menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Gimana sih Sudah kau ini? begini, kami ini sayang kamu, Lendi, supaya kamu jangan dibinasakan, ya. Saya ini punya maksud baik, supaya kamu diselamatkan. Jangan kamu digoreng oleh iblis, ya. Tak bola balik nanti. Coba Landi baca kisah para rasul 3:13 untuk pendeta. Silakan Landi. Kisah para rasul 3:13. Biar pendeta kasih pencerahan sama Landi, biar Landi tetap kokoh. Kisah para rasul 3:13. Bagus ini ada pendeta. Kisah para rasul 3:13. Baca yang keras Landi. Ishaknya Allah kita tak memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang Apa sinyal kamu ngelek. Walaupun Pilatus. Sinyal kamu. Iya bang, hujan. Coba baca kasih. Hujan di sini hujan. Oke coba. Oke coba baca ulang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus Nah itu, di situ dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa Landi?
Nah, hambanya yaitu Yesus. Pak Pendeta, apakah Yesus seorang hamba atau Tuhan? Silakan. Seorang Tuhan. Bagaimana Landi? Pemahaman Pak Pendeta selaras dengan Bibel atau tidak? Silakan Pak Pendeta berikan pencerahan kepada Landi. Tidak selaras. Makanya saya ini benar. Aduh. Gini adik Landi, Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak sejaman dengan Yesus. Mereka saja menyembah Yesus. Mereka kenal Yesus. Kenapa mereka kenal? Lewat firman dan rohnya. Bayangkan itu jauh sebelum Yesus lahir, mereka tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Mereka telah memuliakan hambanya Yesus Kristus. Karena mereka percaya bahwa Yesus akan datang menjadi sama dengan manusia. Dan mereka yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang jauh sebelum Yesus sudah rencana Bapa Yesus datang sejak manusia pertama jatuh. Ingat di dalam Kejadian 3:15. Rencana Bapa, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular tua itu. Yesus itu dari keturunan perempuan. Itu rencana Bapa. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 20, 19 dan 20. Bapa merancangkan bahwa semua manusia itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus harus datang. Nah, ketika Yesus datang, dia turun ke alam maut, memberitakan Injil di sana, melepaskan mereka dari zaman mana? Zaman Nuh. Karena di zaman Nuh itu semua mati, hanya keluarga dari siapa itu? Keluarga dari Nuh saja yang selamat. Silakan Landi. Ya oke. Saya mau bertanya dulu ya kepada Pak Pendeta. Iya, silakan. Boleh ya? Ya. Iya. Iya. Jadi kita membahas tentang Yesus ini ya. Saya mau tanya, jika Yesus berdoa kepada Allah dan meminta apapun, apakah Allah akan mengabulkannya? Gini adik Lendi. Dijawab saja Pak Pendeta. Iya, saya akan jawab, tapi kamu harus mengerti dasar kenapa Yesus harus datang. Yesus datang itu menjadi sama dengan manusia di hadapan Bapa, dia anak manusia. Di hadapan Bapa dia anak manusia, dengar baik. Tetapi kuasa yang dia pakai, dialah Tuhan. Ingat, dia Tuhan. Makanya kita pandang Yesus dari dua sisi. Secara manusia, seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Ingat, ada dua pribadi dalam diri Yesus, secara manusia dan secara ketuhanannya. Makanya dia mati dan bangkit, menampakkan diri kepada semua manusia bahwa maut tidak bisa berkuasa karena dia anak Allah. Ingat, hari ini kamu bergantung kepada Yesus yang telah menang atas maut. Yang lain kalah dari maut, tapi Yesus menang dari maut. Dia ada di pihakmu. Begitu. Jadi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Banyak yang bilang ngarang, ya terserah. Tapi itu firman Allah. Iya, saya rasa pertanyaan saya belum ada jawaban ya Pak Pendeta. Belum ada jawaban? Iya, makanya saya mau bertanya dulu, apakah Yesus kan anak Allah yang dikasihinya. Tentunya kalau dia berdoa apapun itu yang dia minta, pasti Allah mengabulkannya, betul? Betul. Tapi dia tahu bahwa ketika dia mati, bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Dia datang dalam kehendak Bapa. Bapa menginginkan ya anaknya ini binasa, supaya semua orang yang percaya selamat. Bagaimana? Supaya Bapak orang menginginkan percaya. anaknya percaya.
supaya semua orang yang percaya selamat. Bapa menginginkan anaknya itu binasa, supaya semua, karena darahnya sebagai penebusan dosa. Kalau dia tidak mati dan bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Ya, sia-sia. Begitu. Jadi ini setengah penginjilan dengan setengah bafeto kok ini. Eta. Iya. Bagaimana? Boleh mengerti? Iya, tadi saya Kalau bertanya. Sebelum Iya, Yesus iya. sebelum Yesus disalibkan dia berdoa di Taman Getsemani 3 kali itu kan. Betul. Iya. Di dalam doanya apa yang dia minta? Biarlah bukan kehendakku, hanya. Selain itu, Iya. Kehendak Bapa apa? Dia harus mati di kayu salib. Dan iblis tidak tahu itu. Darahnya sebagai tebusan. Banyak orang. Ada. Boleh paham itu, Adik Landi? enggak, saya belum paham di sini. Yang saya maksud, Yesus kan berdoa di situ meminta keselamatan dari maut, betul kan? Bisa ku bantu jawab? Silakan Ibu. Satu-satu, Yesus satu-satu jangan Yesus rebutan. berdoa, ya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah didengarkan oleh Yahweh doanya? Dia berdoa dalam keadaan sebagai manusia, ya. Karena dia adalah Tuhan yang juga manusia, Yesus, ya. Sehingga doa menunjukkan ketergantungannya kepada Yahweh, ketundukannya pada kehendak Yahweh, dan merupakan bentuk komunikasi antara pribadi Tritunggal. Itu ya. Waktu dia berdoa kan dalam keadaan sebagai manusia. Itulah firman yang telah menjadi manusia. Turun ke bumi berdoa. Ya. Selain itu Yesus berdoa untuk memberikan teladan kepada manusia. Menunjukkan bagaimana cara berdoa dan agar manusia meniru gaya hidup doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Itulah kenapa Yesus berdoa pada saat itu. Oke? Gitu. Bagaimana Landi? Silakan Pak Pendeta. Bagaimana Landi? Jawaban sudah terjawab apa belum? Kalau belum bilang belum, kalau sudah bilang sudah, silakan. Belum. Saya belum ngerti belum. Si Landi ini Oh, iya. tersesat dengan kata Tuhan itu. Itu buat dia tersesat, digoreng-goreng orang-orang di loading. Kata Tuhan itu Dia sudah yang tidak apa percaya manusia kau punya kata bicara, Tuhan itu. Major. Ya. yang lebih Landi sudah tidak Jadi, percaya betul kau, tadi. tapi kau Kalau berbohong. dia dikatakan Tuhan, berarti Anda yang sudah berkuasa selesai. atas dunia akhirat. Yesus itu dia berkuasa atas dunia akhirat. Berarti layak Yesus disebut Tuhan. Gitu loh. Satu-satunya manusia yang diberi kuasa atas dunia akhirat hanya Yesus. Ada nggak tunjukkan satu orang? Bilang nggak ada, bisa kau tunjukkan. Jadi itu kemahannya Ya, Yesus. makanya Lendi di teman-teman Islam tiada Tuhan selain Allah, tiada Yesus selain Allah. Padahal Yesus berkata sembahlah Tuhan, Allahmu. Di kalian nanti nggak akan kau sembah Tuhan Yesus karena dilarang kalian. Kan sudah ada ucapan kalian itu, tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu kan Loding? Tuhan itu Ya, menunjukkan kepada Yesus itu. coba Landi. Ya, sabar Bu Dandi. Yandi, Tiada Landi Yesus coba baca selain Yohanes Allah. 1:14. Landi, Iya. Sebentar Bang ya. Landi. 14. ini Ya. buat Bu Darni, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Kita di dengar. antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Bu Darni, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia, betul? Ya, sesuai ayat. Betul. Oke, sesuai ayat. Berarti bukan Tuhan ya? Firman itu, firman Elohim menjadi manusia. Berat, Firman Landi. itu adalah Elohim. Ya, kan berarti ada. bukan Firman Tuhan. itu adalah Elohim.
Iya, berarti bukan Gimana Tuhan. sih kau loading? Kau putar-putar ayat Iya, itu. dengar dulu firman, sabar. Firman itu sabar. Firman itu menjadi manusia, betul? Betul, Bu Darni? Iya, ini kan ayatnya sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, firman itu menjadi manusia. Iya. Oke, baik. Coba Bu Darni baca dengan baik-baik, kita coba ya. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan. Dia kan turun ke bumi, Mesias. Sudah, berarti Yesus Gimana bukan sih Tuhan. kalian nggak ngerti ke situ? Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Telah Jadi lahir firman bagimu itu menjadi manusia atau menjadi Juru Tuhan? selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalian juga disuruh berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat berseru, telah lahir bagimu Juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kalian tantang malaikat yang sudah mengabarkan Saya kan Andi, mau tanya. kelahiran Tuhan itu datang sebagai manusia, turun ke bumi? Yesus ini adalah Rohulullah dan Kalimatullah yang datang dari surga. Tuhan ini merujuk daripada gelar kemuliaan bagi yang kita muliakan. Kalau kau tidak percaya, bagaimana kau mengatakan Yesus Tuhan? Tidak akan pernah. Hanya orang yang takluk dan tunduk kepada Yesus Kristus bahwa dialah juru selamatnya. Hanya itu yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Selain itu tidak akan mungkin. Itu dasar imanmu lah menyebut Yesus Tuhan. Itu makanya kata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar, memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengaminkan. Iya, tetapi kamu menganggap Allahnya Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Nah, iya, Bu. Silakan Pak Selesaikan Pendeta. dulu masalahmu tentang Allah bukan Tuhan itu. Begini adik Landi, kalau adik Landi, jadi begini, saat kamu keluar kata-kata saja mengatakan Yesus itu bukan Tuhan saja, Tuhan sudah kecewa dengan kamu. Oh, Tuhan kecewa. Iya, Betul, Tuhan kecewa. jadi ketika kamu katakan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, aduh. Sedangkan malaikat mengakui, semua para nabi mengakui. Hanya datang di orang-orang yang tidak percaya ini, apalagi orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Itu Tuhan sangat kecewa karena dia memanggil kita anak. Ya. Begitu Pak Loding. Karena dia manggil kita anak. Jadi Hanya kesimpulannya Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya Pak ya? Iya, Yesus itu Allah, itu Tuhan. Iya. Iya, betul. Tapi menurut pemahaman Pak Yunus dan Panglima ini beda. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi Pak Panglima di sini Allah itu bukan Tuhan. Kenapa kalian berbeda-beda? Dibaptis 40 menit ini kalau begini. Silakan Landi. Landi, silakan. Landi bertanya, saya sama Pak Pendeta, Ibu Gembala, dan ada congor lagi, congor Gembala satu ini. Silakan bertanya Landi. Ya, untuk keimanan Landi, yang penting Landi kan punya akal sehat. Ingat, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pakai akal. Kalau Bible mengatakan utusan, mana mungkin utusannya? Atau saya kasih satu dalil buat Landi lah. Landi bisa buka Matius 12:15. Landi buka pakai buku apa pakai perangkat HP di situ? Saya pakai buku. Coba baca Matius 12:15, perikopnya yang B. Coba baca di situ, perikopnya yang B. Matius 12:15. Jangan sampai Tuhan kecewa lagi Landi ya. 15B ya. Iya. Di sini ada Perikopnya apa di situ? Ini judulnya Yesus hamba Tuhan. Nah, tanya sama pendeta. Banyak orang mengikuti Coba tanya sama Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Iya, coba begini. Kalau tertulis Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Tuhannya pun nggak tahu. Ya Tuhan. Udah Ya, Tuhan. suci otaknya, Tuhannya udah lupa dia siapa Tuhannya. Oke, sabar. Kalau tertulis, bukan iya kamu yang sabar. ditanya, Major, Panglima. sabar dulu Major. Kalau tertulis di situ Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi?
Allah. Allah. Bukan Allah. Coba tertulis. Bukan Allah. Oke, sabar. Coba tertulis di situ Yesus hamba Tuhan. Coba tanya sama pendeta siapa Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus ya Silakan Pak Bapak. Pendeta. Oh, berarti Yesus punya Tuhan. Mana Pak Pendeta? Yesus dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak, bukan itu saya tanya. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah. Bunda Rahma naik dulu, Bunda Rahma dulu. Biar gantian ngomong. Di sini semalam tengah malam. Jangan dulu kok kabur alasan tengah malam. Tidak apa-apa. Oke. Besok baru kita dua diskusi sampai busa sudah. Ini orang sudah tidur ini. Sab suara besar. Jadi lanjut besok. Iya besok saja. Ini orang sudah tidur nanti saya kasih kaget dorang. Baca dong saya 53 ayat 3 sampai 10 di situ yang tertulis. Tidak sama saudaraku, Ampi, tidak sama. Coba kamu harus coba sabar. Dengar saya dulu. Kenapa saya bilang tidak sama? Dengar saya dulu. Kenapa kau bilang tidak sama? Bunyi Lukas 24 nomor 40 ayat 6 itu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Kalau dikatakan bahwa ada tertulis demikian berarti tulisannya harus sama. Kata-katanya harus sama. Sama bagaimana? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Berarti harus sama. Karena di sini ada penekanan, ada tertulis demikian. Kamu baca, sabar. Ketika kamu membawa Yesaya 53 tadi itu, apakah kamu siap? Di situ ada berbunyi kalau Yesus punya keturunan. Di situ dikatakan tentang penderitaan Yesus dan dia akan ditikam. Iya, dengar dulu. Nih. Loading, sabar. Tetapi tentang Yesus berkata itu tentang pemberitaan kesengsaraannya itu ada, tetapi saya mau cari lagi nih. Sudah tengah malam ini. Nah, jadi itu tentang pemberitaan Yesus, tentang pemberitahuan tentang penderitaannya itu Yesus dikatakan di sana dia akan diserahkan oleh orang-orang dan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga itu ada. Nanti besok sudah loading baru saya kasih tahu kok. Karena di sini semalam saya sudah bicara sedikit, saya ini orang kaget-kaget, orang mau bangun. Saya ini tidak biasa lari, saya mau diskusi, kau mau hujat saya kah, kau mau apa saya tetap mempertahankan iman saya karena saya ini tidak abu-abu begitu. Kau bilang saya selama ini, kau kira saya selama ini menghujat? Kau sedikit-sedikit mulai framing, bilang saya abu-abu juga perkataan saya abu-abu. Tadi saya sudah jelaskan, kau masih bilang saya perkataan abu-abu. Apa sih? Nah ini. Jadi begini. Sabar. Ya sabar, saya tampilkan. Ini saya tampilkan datanya. Nih. Kau lihat nih Ampi. Nah, di Lukas, sabar dulu terakhir. Di Lukas 24:46 ini kita tes kejujuran semua ya. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka nih, ada tertulis demikian. Ingat ya, kata-katanya nih. Ada tertulis demikian. Berarti tertulisnya demikian sama seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ketika dikatakan ada tertulis demikian berarti kata-katanya ini harus sama.
Harus sama. Nih. Saya bantu dengan Google. Nih. Kalimat ada tertulis demikian berarti sama. Berarti sama harus isinya di perjanjian lama itu harus sama isinya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Harus tulisannya sama. Kamu bawa di Yesaya 53 tadi, di situ yang pertama Yesus jelek, yang kedua Yesus punya keturunan, yang ketiga menggugurkan ketuhanan Yesus karena di situ Tuhan meremukan dia. Begini saudaraku, di dalam perjanjian baru juga itu, di sana dikatakan dia tetap menggunakan diksi bahwa bapaknya, makanya itu sudah rancangan dari bapaknya, begitu loading. Jadi kau Ini apa nih? Saya- Ini kau baca nih. Tidak, Ada tertulis, dengar, ada tertulis demikian. dengar dulu loading. Kenapa Sabar. kau berlari? Ada tertulis demikian. Coba kau dengar. Kau dengar saya dulu. Ulang-ulang, saya sudah tahu. Iya, kau dengar sudah saya tahu. dulu. Kau jangan ulang-ulang, saya bukan orang Ada bodoh, tertulis saya sudah demikian tahu. ini harus sama ndak tulisannya? Iya, saya sudah Harus sama tahu ndak tadi. tulisannya? Ya, sudah. Diksimu tadi Nah, mana bahwa coba cari. Tadi diksimu tadi bahwa Yesus itu akan gugur, bahwa dia diremukan oleh Bapa. Itu di dalam perjanjian baru juga itu dikatakan itu diremukan, itu rancangan dari Bapa untuk keselamatan itu lewat Yesus. Jadi jangan kau pakai diksi untuk Katanya, menggugur. Ampi, dengar. Sabar. Dengar. Saya besok nanti saya kasih kau ayat tentang Yesus katakan bahwa ada tertulis demikian. Itu malam ini saya Berarti PR ini. Akui dulu PR. itu jadi PR, nanti besok saya kasih kau. Oke, PR. Itu ada, Iya. itu ada kata tertulis saya Yohanes tadi Lukas Iya. 46 tadi ya. Nanti saya Iya. kasih kau. Tapi di sini saya sudah Iya. bisa karena ini orang sudah tidur. Begitu. Iya, karena Pak Jemi cari sampai sekarang ini belum mualaf kan. Saya bilang jangan dulu mualaf, cari ayat ini dulu. Dia cari tidak dapat. Pak Jemi. Saya tidak apa-apa, tidak ada, saya tidak. Nah, kan orang sudah mau jatuh ke jurang, kau tambah dorong pula. Ini saya mau ke situ, jadi biar di ke situ saja. Silakan Pak Jemi. Bang Jemi, Iya, minta silakan. maaf, saya memang bicara begitu, tapi minta maaf kalau saya ada kata-kata saya yang terlalu sadis, terlalu menyakiti, saya minta maaf, tapi memang itulah yang menurut saya seperti itu. Dan di dalam Alkitab juga katakan begitu, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu datang dari si jahat, jadi jangan abu-abu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemana bang? Lari dia, lari. Sudah tengah malam, orang sudah tidur. Sabarlah sebentar lah. Orang sudah tidur tengah malam. Nah, saya bikin ribut, dong bisa marah saya. Loading, kok macam tidak percaya kapele loading ini. Ini orang sudah tidur, sudah tengah malam abangku. Jam, nanti besok sudah kita diskusi, sudah tengah malam di sini. Boleh bang. Siap. Tadi Nah, Papua, minta maaf saudaraku. oh abang di Papua. Siap. Iya, di Nah, saya nggak marah. Saya nyadari. Besok berarti diskusinya di gereja. Karo, yang di atas siapa namanya nih kok? Karola. Bang Karol aja deh. Bang Karol, minta maaf ya, saya sudah tidak bisa berdiskusi karena sudah tengah malam, orang sudah. Nanti besok saja kita diskusi. Soal diskusi itu biasa. Mau marah-marah, mau bantah-bantah, itu biasa. Tapi yang penting kita saudara. Salam toleransi. Oke? Tadi bilang abu-abu, sekarang saudara. Bagaimana Bang Ampin? Jangan didengar bang Rodin itu dia. Jangan denger deh. Kayak baru kenal sama bang Rodin aja bukan. Bukan, nggak apa-apa. Kalau saya sih menyadari, mungkin abang kan baru kenal saya juga ada kesalahpahaman gitu ya. Diksi-diksi kata-katanya mungkin salah, abang juga kan prediksi aja, belum tahu. Toh kita belum kenal kan, baru sekarang ketemu kan, belum mengenal secara pribadi, itu aja. No problem bang. Siap. Oke. Terima kasih loading. Kau jangan marah-marah terus. Iya. Nanti kau tua cepat. Ini
Oke Bang Ampi, salam buat Padong Mace semua di rumah ya. Anak-anak Mace, salam semua. Bilang siap-siap, Papa mau jadi ustadz. Salam juga buat orang-orang di Maluku, salam satu rasa. Bang juga siap-siap, siapa tahu Bang juga di Bang juga dipanggil. Jadi ini Pak Jemi. Ya. Siap. Oke Bang Ampi. Siap. Nah ini Bang Ampi. Landi ini kawannya si Kevin yang masalah keyboard kemarin. Nah sama-sama mereka pemain musik. Nah sekarang Landi ini sudah tidak meyakini lagi Yesus adalah Tuhan. Melainkan utusan Tuhan. Hanya utusan Tuhan. Bagaimana cara Pak Jemi untuk menasihatkan kepada beliau? Karena sudah beberapa ada orang Kristen yang menasihatkan tetap tidak bantah argumentasi beliau. Karena banyak ayat-ayat jebakan yang sudah saya titipkan kepada Dira. Kemarin si Major sama Pak Pendeta Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan apa? Mengatakan stop kamu naik-naik di komalnya loading nih. Kalau naik sini bisa-bisa kamu disahadatkan ini. Ya, beliau ini penyanyi gereja. Beliau penyanyi gereja, seorang Kristen Protestan. Tapi beliau sudah tidak meyakini, imannya lebih tergoyang daripada Pak Jemi sama Pak Karo. Sedikit lagi beliau ini. Nah, bagaimana Pak Jemi menasihati dia? Silakan Pak Jemi. Kalau Bang Ampi tadi jangan takut. Bang Ampi itu kalau dia marah-marah itu suka cabut pohon beringin. Mengapa lebih disebutkan tadi? Mengapa lebih terguncang daripada saya dan Pak Jemi? Padahal saya dengan karena dia memang tidak mengakui Yesus. Pak Jemi, Landi namanya Landi. Dia memang 100% sudah 100% tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yaitu Yesus hanya utusan Tuhan, tapi baru 50% menerima Nabi Muhammad SAW. Baru 50%. Begitu. Dengan beliau membuktikan dengan menghafal salawat, pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Coba silakan Pak Jemi sama Pak Karo mungkin memberikan wajangan-wajangan kepada beliau agar beliau tetap kokoh dalam keimanan. Karena di Islam itu sebelum masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Nah, syarat salah satu masuk akal ini, Lendi ini sudah terpenuhi ini karena dia sudah pakai dia punya akal ini, jadi luar biasa. Silakan Pak Jemi. Waktu dan tempat dipersediakan. Tapi bukannya saya mirip-mirip juga? Bukannya saya mirip-mirip ya, mirip dengan kamu juga. Kamu juga sisa tunggu waktu saya mau syahadatkan. Tapi saya lebih curiga Bang Ampi duluan deh. Bang Ampi duluan kayaknya. Iya sih, biasanya begitu. Biasanya begitu, yang udah begitu. Kalau saya mah buat Bang Lendi. Kalian tahu Bang Ampi sama Bang Ampi sama Bang Jimmy yang itu yang apa timur lagi itu Jimmy yang kurus itu. Jadi mereka berdua buka komal nih. Saya nyimak di bawah kan mereka berdua buka komal. Sudah Bang Ampi kok di sini saja dulu, kita cari Islam naik baru kita diskusi sama mereka. Iya, mereka berdua bicara karena mereka ini kita kasih ayat tapi mereka tolak, tapi tidak apa-apa. Karena mereka itu kan Islam. Nah ini ada yang saudara Kristen kita yang wanes-wanes ini harus kita basmikan ini. Jadi kita harus kasih ayat ini. Tiba-tiba mereka berdua yang jadi diskusi. Oh bukan begitu Jemi. Bukan Kakak Ampi. Ini mesti begini Kakak Ampi. Kan sudah tahu kan Ampi bilang jangan begitu. Maknanya bukan begini. Saya ketawa. Coba silakan Pak Jemi berikan nasihat kepada Landi. Ibaratnya Landi ini sebagai seorang anak buat Pak Jemi, yang ketika anak Pak Jemi itu mau berpindah ke agama yang lain, bagaimana tanggapan Pak Jemi? Coba silakan dipraktek di sini. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya pribadi sih ya Bang ya, saya pribadi ini ya, atau dengan teman-teman yang lainnya. Apakah Bang Lendi ini mau dia pindah, dia menemukan kebenaran, itu kan silakan aja. Cari dengan suara hati kan yang penting kan. Karena begini,
semua ajaran apapun terjadi, misalkan dia di Kristen, kalau dia mendapatkan guru yang kurang baik misalkan, mungkin jadi dia nggak memahami. Demikian juga nanti kan di dalam ketika dia mendapat guru belajar Muslim, ketika dia kurang baik, mungkin juga nggak cocok gitu. Jadi yang paling penting suara hatinya dia aja. Kalau suara hati udah berbicara ya mau apa lagi, model saya sih. Itu kan haknya, urusan dia dengan pencipta kan. Ya toh. Bahkan seperti saya tadi mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada banyak kebenaran. Toh bukan berarti saya tidak beriman, malah saya tadi agak disenggol oleh Bang Ampi kan. Tapi apakah dalam suara hati saya memilih? Apakah saya dibandingkan dengan Bang Lendi ini? Saya pastinya jauh lebih memahami mengenai Muslim tuh. Jauh, pasti saya yakin itu. Tapi apakah saya suara hatinya sampai detik ini terus terang aja suara hati saya masih belum gitu loh Bang. Iya. Makanya saya belajar. Assalamualaikum Papi. Saya nggak punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini menarik. Lanjut. Suara hati. Menarik. Maaf Bang Armando belum kerja udah dikasih doa jadi nggak enak gitu ini. Aduh. Belum kerja. Lanjut. Ini menarik ini. Makanya kan saya tidak punya hak dan tidak punya kewajiban untuk menasihati dia. Biar suara hati dia yang bicara. Itu aja buat saya sih. Tidak tahu kalau tanggapan Bang Karol. Ya kalau dari saya, Coba Bang Karo, silakan. saya berbagi pengalaman saya saja ya. Dan ya memang kalau dari pengalaman saya mempelajari agama-agama sih. Dengan mempelajari agama-agama saya, ya mohon maaf ya kasarnya ya sama semuanya itu kasarnya ya. Tapi kalau ditanya kalau sama semuanya mengapa saya mau tetap Kristen ya itu ada subjektif tertentu ya. Tapi ini pengalaman saya ya. Nanti kalau Lendi juga nanti kebingungan malah kalau mau mengikuti cara saya mempelajari semuanya, mengagumi semuanya ya. Tapi bakal kebingungan kalau semuanya benar ini berarti beragama semua dia imani ya. Nanti seperti kata Bang Ampi tadi juga. Jadi ya kalau yang saya perbuat ya ini ya sesuai yang saya katakan ini sesuai yang saya alami, sesuai yang saya praktekkan. Dan ini terus terang juga dalam praktek saya karena saya sempat melihat videonya Gary Yourofsky, nilai-nilai yang dia timba, nilai-nilai yang dia praktekkan sebagai seorang pemerhati hati hewan dan lingkungan. Nah, sepertinya semua yang saya pelajari bertumpu pada apa yang Gary Yourofsky lakukan. Semua yang saya hayati demikian bertumpu di sana. Ya, saya melihat bukan soal identitas kita ya. Karena saya katakan tadi, Yesus pernah mengatakan, mereka yang tidak melawan kita ada di pihak kita ya. Ngapain juga harus bagaimana, maksudnya ngapain juga harus ketat-ketatan, tegas-tegasan seperti yang Bang Ampi tadi, jadi prinsip Bang Ampi tadi ya. Ya itu kalau dari saya, terima kasih. Iya. Silakan Papi, mau tambah wajangan sedikit? Iya. Silakan. Apa tadi? Ya. Tapi menarik sih untuk Bang Karol. Bang Karol sih sebenarnya poinnya sih udah dapet gitu loh. Ya karena ini sudah berjumpa kan berapa prinsip. kali dengan Papi Gembala kan. Kalau berbicara tentang prinsip sih sudah agak baik. Karena beliau ini kan berbicara tentang prinsip. Nah kalau mengkaji tentang prinsip itu kan agak dalam. Mungkin si Lendi ini belum nyampe lah ke situ ya. Karena si Lendi ini usia di mana dia memandang kebenaran itu secara real gitu loh. Belum kajiannya sampai ke tingkat di situ ya kan, makna daripada kehidupan itu seperti apa belum sampai ke situ. Nah tetapi kalau berbicara tentang keimanan ketuhanan, mohon maaf memang masih awam juga karena begini Bang Jimmy ya, Pak Karol
apa saya selalu mengulang-ulang perkataan seperti ini. Saya bukannya terlahir dari seorang Islam ataupun terlahir dari apa, tetapi saya mengkaji tentang kebenaran itu, gitu loh. Saya mengkaji. Nah, alhamdulillah Bang, dengan adanya kumal-kumal seperti ini, saya baru tahu, oh seperti ini. Dulu nggak tahu saya Bang Karol, nggak tahu saya bahwa oh teman Kristen itu seperti begini keyakinannya sebenarnya. Saya pikir biasa aja. Tetapi setelah saya belajar, melihat, mendengar, lalu timbullah analisa kan, ternyata oh seperti ini gitu loh. Beberapa contoh ya, saya baca sebenarnya selaras gitu loh. Sebenarnya selaras karena Tuhan itu pasti menurunkan ajaran terhadap orang-orang atau manusia atau penciptaannya itu sesuai kemampuannya gitu loh, dan periodenya. Begitu ya. Nah, saya lihat apa yang dibawa oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu wahyu yang diturunkan kepada beliau untuk menuntun kita mengenal Tuhan itu seperti apa gitu loh. Tapi ingat, pada zamannya itu memang harus agak keras sedikit karena peradaban manusia pada saat itu, Kang Jimmy. Jadi ada cara gitu, ada metode. Kemudian diturunkannya lagi, dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan metodenya lagi. Peradaban manusia berubah lagi di situ, nggak bisa disamakan. Jadi ada metode lagi di situ. Lalu terakhir baginda Nabi besar Muhammad SAW diturunkan lagi aturan Tuhan dengan metode lain lagi sesuai dengan peradaban manusia pada saat itu. Dan akhirnya sampai sekarang ajaran-ajaran yang diturunkan oleh para nabi sebelumnya, ya kita inilah ada berkumpul di sini berbeda, tetapi ya masih bisa ketawa-ketawa seperti itu ya kalau saya. Nah, selanjutnya untuk Kang Jimmy kan menarik juga ya. Jadi belum dapat apa ya kan, tapi kebenaran itu sebenarnya sudah ada di depan mata Kang Jimmy ya. Karena kita sudah sering berdiskusi Kang ya. Kembali lagi itu juga Kang Jimmy secara prinsip. Nggak bisa diganggu gugat gitu. Tapi mari kita kaji. Mari kita kaji, karena ya manusia itu kan tujuannya satu Kang. Nggak mungkin ada kesono. Ini dua jalur ini. Kita berada di simpang ini. Mau kemana kita ini kan? Ini pilihan. Nggak bisa kita menghindar dari pilihan ini. Kalau kita meyakini adanya Tuhan gitu loh. Atau adanya kehidupan setelah kematian. Sesederhana itu bagi saya. Nanti kajian selanjutnya gampang lah itu. Ya, silakan Pastor Loring. Menurut saya ini untuk intermezzo aja lah, pemanasan aja. Silakan. Wallahualam bisawab. Lanjut. Iya, bagaimana Bang Landi? Silakan, atau Pak Jimmy lanjut dulu. Sampaikan. Ya, saya setuju sama Papi. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Pi ya. Pada intinya kan gitu kan. Mungkin kata Papi kan ada ajaran dari Taurat, Musa, Injilnya dari Yesus atau Isa Al-Masih, ada Quran yang dari Muhammad. Memang, makanya benar juga kata Papi, itu suatu pilihan. Tapi kadang-kadang seperti saya makanya nggak berani sama Bang Lendi untuk untuk menasihati beliau, biar suara hati dia berbicara. Karena kan saya pun sampai detik ini kan sering banget belajar. Karena ada komal-komal seperti ini, komal kajian-kajian untuk belajar. Tujuannya kan untuk mengenal Tuhan yang benar. Maka daripada itu kita belajarlah, intinya mah belajar mendengar. Kalau kita banyak berbicara seperti saya, kalau banyak berbicara untuk apa? Jauh lebih penting mendengar. Kita jadi bisa belajar, itu aja. Itu silakan yang lain. Menarik, banyak mendengar. Ini saya suka. Artinya kita diberikan telinga dua, mulut satu. Artinya kita lebih banyak mendengar kan, bukan mulut dua gitu kan. Berbeda dengan ya kan. Begitu. Silakan Pastor Loring. Ini menarik ini. Lanjut. Silakan Bang Lendi. Mungkin ada kata-kata. Silakan kata-kata yang. Ya baik. Terima kasih buat ya kata-katanya Papi dan Pak Jimmy. Ya, namun keputusan saya dan tekad saya tetapi jika Pak Jimmy bertanya kepada saya, Tuhan itu juru selamat saya, Dia jalan saya. Tetapi kita
Jangan pernah kita istilahnya petantang petenteng kita mentuhankan dia. Dia tidak pernah berkata dia Tuhan, tapi dia mengatakan dia utusan. Yang dia katakan benar, dia jalan kebenaran, tidak ada kesalahan dari dirinya. Kalau itu saya setuju. Dan pertama awal masuk Komal ini pun saya tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Ya, mungkin itu saja Bang Loding. Saya panjang-panjang pun ya intinya tetap kesimpulan. Boleh saya masuk sedikit? Kalau saya agak berbeda dengan kamu, kalau saya agak berbeda dengan kamu Dinda, Tuhan itu bukan juru selamat, tetapi pemberi keselamatan. Pemberi, karena Tuhan itu memberi kita keselamatan dan kehancuran. Ada dua jalan di situ, ya. Karena Tuhan menciptakan sahabat, ya. Tadi kamu mengatakan Tuhan adalah juru selamat, betul? Yesus, Papi. Menurut kamu Tuhan itu juru selamat atau bukan? Saya tadi bilang Yesus bukan Tuhan. Tadi bilang Tuhan. Saya nggak singgung Tuhan, saya nggak singgung Yesus. Menurut kamu, tapi saya menurut membahas tentang Yesus sesuai apa yang didiskusikan mereka, Bapak Jimmy. Enggak, tadi iya, kamu tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Bukan Yesus. Saya tidak berbicara oknum. Kita tidak berbicara oknum. Yesus tadi. Enggak, mungkin gini biar jelas. Bang Lendi mungkin niatnya mengatakan Yesus, tapi yang keluar dari perkataan Bang Lendi itu Tuhan. Boleh rekamannya boleh. Makanya saya bilang kita banyak belajar. Saya mendengarkan. Bukan cuma mendengarkan yang lebih tua. Kamu yang lebih muda dari saya dengarkan. Benar nggak apa-apa. Tapi kan itu masalah kecil, keselolidan. Nggak apa-apa. Lanjut. Masalah kecil. Karena gini ya, kalau saya agak berbeda cara pemahaman saya. Ketika Tuhan dikatakan adalah juru selamat, terus tujuan keselamatan itu kepada siapa? Apakah kepada Tuhan? Enggak seperti itu. Jadi Tuhan itu adalah pemberi keselamatan dan pemberi ketidakselamatan. Gampang kok. Jadi ada dua di situ ya. Tidak selamat itu artinya kita masuk ke dalam neraka, selamat itu artinya masuk ke dalam surga. Ada dua pilihan di situ kan. Nah, ini diberikan oleh Tuhan, betul ya? Kang Jimmy, silakan Anda pilih. Jadi ketidakselamatan itu diberikan juga oleh Tuhan. Kita manusia yang memilih kan. Kan gitu. Diberikan, silakan pilih ya itu. Nah, tentang juru selamat, sangatlah keliru kalau kita mengatakan Tuhan itu juru selamat. Jadi yang juru selamat yang sebenarnya itu adalah diri kita. Diri kita, juru selamat ya. Penuntunnya itu adalah para nabi atau para rasul yang diturunkan oleh Allah pencipta langit dan bumi, risalah-risalah, aturan-aturan untuk menuju ke keselamatan itu, yaitu surga Allah itu. Jadi juru selamat itu adalah pokoknya adalah diri kita. Bagaimana mungkin semua yang mengajak kita begini, kalau kita nggak mau ya sudah, berarti kita memilih jalan itu. Jadi poin yang utama yang saya mau ambil di sini, juru selamat adalah diri kita yang utama. Lalu penuntun jalan menuju keselamatan itu adalah nabi, adalah rasul ya. Yang disampaikan itu tadi aturan-aturan yang datang dari sang pemilik kenikmatan dan keburukan itu loh. Begitu ya, gampang kok ya. Mungkin begitu ya. Kalau Pastor Loding, mungkin kalau Pastor Loding saya salah dibantah biar kita nggak kayak dibilang nggak berteman gitu loh. Gampang kok. Jangan. Ya kalau saya sih ya kalau kita kembali itu buat apa berbohong kepada diri sendiri kan, gitu. Sebenarnya kalian ini apa ya, belum berani mengambil keputusan. Sementara kalian sudah tahu bahwa di dalam Bible itu Yesus bukanlah Tuhan melainkan utusan Tuhan. Nah, inilah dikatakan di dalam Bible itu, barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau masalah percaya, saya sebagai Islam juga percaya dia juru selamat bagi Bani Israel. Nah, berarti Kristen juga percaya, tapi Kristen percaya dia sebagai Tuhan. Nah, mari kita diskusikan, dia ini betul-betul Tuhan atau utusan Tuhan, karena sama-sama percaya.
Makanya di dalam ayat yang paling saya suka yang papi selalu singgung sama saya itu, ayat itu, dimanapun saya berada itu, Yohanes 14 nomor 1 itu kan, janganlah gelisah hatimu wahai kalian bertiga, kata Yesus nih, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kepada Yesus kan di situ. Berarti ada dua entitas yang harus kita percaya di situ. Yang pertama percaya kepada Yesus sebagai apa? Yang kedua percaya kepada Allah sebagai apa? Kalau kita tanya kepada orang Kristen pasti mutar-mutar. Kalau bukan mutar-mutar diborong dua-dua. Nah itu. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, apa kata Yesus? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Nah kan lobet kan? Sabar. Nah, jadi kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah sebagai apa? Yesus mengatakan, baca Matius 11:25. Apa kata Yesus itu? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Yesus sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah terus percaya kepada Yesus sebagai apa? Yesus mengatakan, baca Yohanes 11:42. Apa kata Yesus di situ? Ya Bapa, di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pengen di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan, dan Yesus mau mengajarkan kita percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Nah itu poinnya di situ. Kalau sudah kalian sekarang sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, sudah percaya Bapa sebagai Tuhan, kita kaji lagi, Yesus ini Tuhan, utusan Tuhan bagi kita atau bagi Bani Israel? Hanya untuk Bani Israel. Nah, sementara ada data yang tertulis secara eksplisit di situ, dikatakan bahwa aku ini hanya untuk Bani Israel. Bahkan di Yohanes 17 nomor 9 Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Nah mereka itu siapa? Murid-murid Yesus, bukan untuk dunia. Terus Kristen yang di Indonesia, jangankan sedikit doa, ampas doa pun pasti tidak dapat. Coba Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Nah sementara Kristen di Indonesia Bani apa? Bukankah Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu apa? Sudah, abang sama saya. Coba. Sudah, abang. Gunarion. Silakan Pak Jimmy. Bukan. Ya udah Pak. Ya, Gunarion. Nah ini Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Ini silakan. Pendapat Pak Jimmy bagaimana? Apakah Pak Jimmy sampai sekarang masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ini kita fair-fair saja, begitu? Atau utusan Tuhan? Tapi saya ingat Yesus pertama mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudara. Mereka lah yang melakukan kehendak Bapa. Ya, ini Dialah ibuku, dialah saudara laki-laki, saudara perempuanku. Iya. Apa kehendak Dan Bapak? ada juga ini di perjanjian lama Papi, di perjanjian lama di Kidung Agung itu, ini mungkin sudah lama ya, mungkin sudah banyak dari dulu yang mungkin sudah diskusi lama pasti tahu kan. Nah di Kidung Agung, Kidung Agung 5 nomor 16 ini, kenapa kita selidiki di situ? Kok ada Nabi Muhammad ya di situ? Sembunyi sekecil apapun kok ada ya. Nah contohnya ini ya, nih kita tampilkan ya. Nih, ini di Kidung Agung 5 nomor 16 ya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ya, kita buka di sini. Nah, padanya menarik ini. Padanya menarik sini ada kata ini Muhammad. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, ini kita telusuri, inilah Islam kalau mau belajar itu. Nah, ini Muhammad. Di sini kan ada nih.
673D. 673D di sini kan kita klik nih. Nah, ini ada di sini. Tapi karena ini bahasa Inggris, karena kebetulan saya ini tidak tahu bahasa Inggris, coba kita copy. Dan kita pergi ke terjemahan. Mana terjemahan? Terjemahan Indonesia Inggris. Nah, ini yang kenapa dia timbul begini? Hamidah dalam bahasa Arab berarti pujian dan nama. Masya Allah. Asyhadu Nama Muhammad di situ. Muhammad. Sebenarnya gini Bang Loding, ini nggak bisa dibuka, ini rahasia ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena sudah ada Kang Jimmy juga sebagai teman, kita buka aja. Ini rahasia Kang Jimmy ini rahasia loh ya teman-teman ya. Ya. Maksud saya begini Kang Jimmy. Maksud saya begini Kang Jimmy. Hidup di dunia ini kan cuma dua, ada hak, ada batil, ada salah, ada benar. Ya. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada darat, ada laut. Ya, namanya kalau kebenaran sembunyi siapapun, tetap dia pasti menang. Namanya kebenaran itu. Sudah disembunyi seperti itu, kita berusaha mencari tahu, ditemukan kan? Begitu. Dan itu dari Bibel sendiri tanpa campur paut dari lain. Makanya kita di Islam itu selalu mendoakan, karena kita hidup ini antara hak dan batil. Hak dan batil ini sulit berpisah, namun selalu berdekatan. Makanya itu kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Kalau di dunia ini kita tidak taat kepada Tuhan yang benar, maka kita akan taat kepada Tuhan yang salah. Kalau di dunia ini kita tidak cari jalan menuju ke surga, berarti kita telah berjalan menuju ke neraka. Kenapa di dunia ini cuma dua? Karena di akhirat cuma dua. Kalau di akhirat, kalau bukan kita di surga, ya pasti kita di neraka. Makanya kata Nabi, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Kalau kita tanam kebaikan, ya kebaikan pula kita petik. Jadi surga dan neraka itu sudah ada, tergantung kita di dunia ini. Tuhan berikan pilihan kepada kita, kamu mau masuk surga, ini jalannya. Kamu mau masuk neraka, ini jalannya. Jadi tentukan pilihan Anda sendiri. Nah, di samping itu, kita diberikan hidup berbangsa-bangsa bersuku agar saling mengingatkan satu sama lain. Begitu, jangan seperti itu, jangan seperti ini. Begitu. Contohnya begini, yang punya, misalnya Pak Jemi punya showroom nih, Pak Jemi punya showroom mobil. Pak Jemi mengatakan, semua masyarakat bisa memiliki mobil, kecuali yang mau. Seluruh manusia bisa punya mobil, kecuali yang mau. Maka saya bertanya Pak Jemi, manakala orang yang mau itu? Ya orang yang berusaha, mencari uang, bekerja, kumpul uang, beli mobil. Makanya kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, siapakah orang yang tidak mau itu? Maka Rasulullah mengatakan, yaitu mungkin orangnya tuanya 3 atau apa. Tolong jangan nyinggung-nyinggung host ya. Jadi iya. tolong ya, tetap ini. Nanti saya turunkan loh. Ini nggak enak ini. Nah itu. Kecuali orang yang tidak mau. Maka Rasulullah bilang, bagaimana ke orang yang tidak, sahabat bertanya, siapakah orang yang tidak mau? Orang yang tidak mentaati Allah dan mentaati Rasul. Begitu. Seluruh orang bisa punya mobil, seluruh orang bisa punya mobil kecuali yang mau. Seluruh orang pasti punya mobil. Yang tidak kecuali mau. Yang mau. Kecuali yang tidak mau. Nah, manakah yang tidak mau? Oh, saya mau. Berarti bagaimana syaratnya? Harus bekerja, kumpul uang. Coba. Nah, seluruh manusia akan masuk surga. Bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah? Bagaimana agar kita mendapatkan ridho Allah? Ya kita harus berbuat amal baik. Bagaimana kita harus berbuat amal baik? Ya kita harus berbuat kebaikan. Bagaimana agar kita berbuat kebaikan? Ya harus kita berbicara perkara yang benar. Makanya Islam dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Kalau ada orang yang berkata dengan benar,
Dan yang mendengar itu orang yang mendengar dengan akal sehat, dia pasti merenung. Tapi yang mendengar itu orang yang tidak punya akal, dia pasti ngamuk gitu. Gitu. Karena bukan ini poin apa kita buka-buka. Kalian bertiga ini kan pergunakan akal. Tadi kalau tidak pakai akal ngamuk-ngamuk ini. Begitu. Ngomongin Bang Ampi di belakangan, denger loh dia di bawah. Nah, silakan Papi tambah sedikit atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Wallah. Tapi menarik sih, menarik. Jadi betul kata Bang Loding, terang dan gelap itu tidak. Kalau terang dan gelap memang tidak bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dia harus selaras. Karena baik benar. Itu kan itu terang gelap. Terang gelap ini harus selaras. Nah contoh hostnya terang, Ampi gelap kan gitu. Ini contoh ya, sorry kalau ada Ampi di bawah ya. Ini contoh supaya gampang lah, ya kan. Contoh Kang Jimmy ini terang, Ampi gelap. Ini contoh ya. Jadi tidak ada maksud menyinggung. Tapi menarik ya, karena gini Kang Jimmy, saya kaji tiap hari loh, saya kaji Bible itu. Bahkan ada dua perikop yang menjelaskan tentang kesaksian Yesus itu Bang. Ada dua loh tentang dirinya loh. Di Yohanes 5 ya, kemudian di Yohanes berapa? 7 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Tunggu saya ingat dulu. Di Yohanes 7 di 7:14 kalau tidak salah ya, itu dikatakan di situ kesaksian Yesus tentang dirinya Bang. Ini tentang dirinya. Makanya kalau saya bertanya siapakah Yesus, mending saya langsung tanya ke orangnya gitu loh. Contoh saya ingin bertanya siapakah Kang Jimmy ini, mending saya langsung. Saya nggak mau dengar kata orang gini-gini, nggak mau saya langsung ke sumber itu. Apa dia katakan di Yohanes 7 itu? 7 berapa ya? 7:16 kalau nggak salah, bisa dibuka ya. Nah, di situ dikatakan jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jelas ini. Ada dua entitas. Yang memberikan pengajaran adalah Tuhannya, dan yang diberikan ajaran untuk menyampaikan kepada manusia adalah utusannya. Gampang, selesai di situ. Nah bayangkan kemudian dilanjutkan, coba kita lihat dulu ya. Ini biar nggak salah ya, sabar. Karena kalau saya kadang-kadang ingat stay gitu ya. Sabar dulu ya. Ini. Yohanes 7. Maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ini banyak dikenal teman-teman Kristen. Belum pernah baca, sudah bisa menjelaskan. Ini terjadi. Ini nubuatan. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melakukan kehendaknya, kehendak Tuhannya, ya kan? Ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah ajaranku berkata dari diriku sendiri. Jadi membedakan antara perkataan dari individu atau berasal dari Tuhan. Nah, di sini dijelaskan di ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Jadi Yesus ini dia ngakuin loh, bukan saya loh yang berkata. Kalau saya yang berkata berarti ajaranku itu nggak benar. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutus, bagi Tuhan, ya kan? Ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Coba. Makanya Yesus berkata, percuma kau, Lendi, beribadah kepadaku, sementara ajaran yang kau lakukan adalah perintah manusia. Ini kena di Yohanes 7:18. Ini gampang kok ini, ya kan? Coba. Itu aja dua ayat itu ya. Begitu dari saya ya. Jadi ada yang bilang, oh Yesus itu kapan sih dia bilang inilah firman dari Allah. Oh hati-hati. Yohanes 7:18 itu hati-hati, 7:16 itu hati-hati di situ ya. Nah 7:17, 7:18 coba buka itu edukasi ya. Begitu. Bahkan tadi kita kaji juga, ternyata di Wahyu, ini Wahyu ya, saya bawa ke Wahyu kalian sedikit ya. Di Wahyu 22, ini tadi ada kajian ya, Wahyu 22 ya. Sabar ya.
Di sini Wahyu 22 ternyata Yesus itu minta jangan disembah. Coba Wahyu 22 nomor 8. Di sini kan ada 4 ya. Bapa, Yesus, malaikat dan Yohanes. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di hadapan kaki malaikat. Yohanes tersungkur ya, tersungkur di hadapan kaki malaikat. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi Yesus, malaikat berkata, bercerita tentang Yesus, ya kan? Apa katanya di situ? Tetapi ia berkata kepadaku. Ini malaikat berkata kepada Yohanes ya tentang Yesus ya. Jangan berbuat demikian. Tuh, ini kata Yesus kepada malaikat. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Tuh. Jadi Yesus ini meminta jangan disembah. Di Wahyu 22:19. Cuman di sini nggak dikasih tinta merah. Padahal ini adalah perkataan Yesus. Aku adalah hamba, itu A besar di situ. Gak dikasih tinta merah di situ, Pastor Loding. Ini perkataan Yesus di copy oleh malaikat, lalu malaikat bercerita kepada Yohanes. Tuh, jangan berbuat demikian. Maksudnya kau jangan menyembah aku, ya kan? Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi. Tuh, ya kan? Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Tuh, kata Yesus. Hati-hati, gampang kok. Gitu. Cuman teman-teman, ini dibalik ini barang ini, yang berkata adalah malaikat, jangan menyembah. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat adalah nabi? Bukan, bukan. Gitu. Oke, gampang kok. Lanjut, host. Di Wahyu 22 nomor 9 ya. Iya betul itu. Iya, dari 10 itu, Bang. Besar itu. Jadi malaikat berkata kepada kalau di sini kan dimelintirnya di sini ya. Ini malaikat. Ini Yohanes, ya kan? Yohanes bersujud, ya kan? Nah, ya ini bersujud. Kalau malaikat berkata kepada Yohanes, rancu nanti apakah malaikat adalah nabi? Tidak. Artinya di sini ada entitas di sini yang bercerita kepada malaikat. Lalu ini berkata lagi kepada Yohanes. Karena ada 4 kan? Bapa, Yesus, malaikat, baru Yohanes di sini. Ini bermain di Wahyu. Ini yang kurang dipahami teman-teman. Nah, dia cuma kasih tinta merah di Yohanes itu apa? Wahyu 22:7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Ini dikasih tinta merah, artinya Yohanes sendiri berhadapan dengan Yesus, padahal tidak. Di sini masih ada malaikat. Betul lah Pastor Loring ya? Kenapa dikasih tinta merah di nomor 7? Sementara di nomor 8, di nomor 9 nggak dikasih tinta merah. Aku adalah hamba. Itu tinta merah. Betul? Itu betul. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ya teman-teman ya. Oke? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bagaimana Pak Karol? Pak Karol ini lagi lemah nangis dia. Roma lagi menangis. Roma 14:2. Roma berapa Bang? Roma berapa lupa aku. Ya? Roma berapa teh? Yang mana? Lemah iman. Iya. 10. 14:2. Iya, nanti kita kaji wahyu itu. Saya suka kaji wahyu Kang Jibi. Saya ini ahli wahyu karena bahasanya unik gitu loh. Bahasanya kalau kita tidak paham tersesat Bang. Wahyu itu sama Alfa dan Omega 19 bahaya itu. Itu Alfa Omega itu udah benar. Kalau itu benar pemahaman Bukaryana.
Benar itu. Kemarin saya udah ajar. Udah bener dia itu. Itu doang bener ya. Sejak kapan bukan dia bisa bener? Enggak, karena yang alfa dan omega itu Bapak. Itu udah bener. Kemarin gua ajarin itu doang yang dia denger sama saya. Yang lain kagak. Iya. Karena gini Kang Jimmy, kemarin itu waktu pertama itu saya kasih damping antara Wahyu 1:1 dengan Wahyu 9. Saya kasih damping itu perangkatnya. Akulah Alfa dan inilah firman Tuhan, akulah Alfa dan Omega. Yang berkata di situ siapa? Katanya Yesus. Yesus dapat perkataan dari mana? Dari Bapa, karena judulnya inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Betul? Bapa berkata kepada Yesus, Yesus menyampaikan kepada malaikat, malaikat menyampaikan kepada Yohanes. Jadi sumbernya Alfa dan Omega itu adalah Bapa. Kalau lihat dari Wahyu 1:1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah, diberikan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya. Udah 3 ya. Allah, Yesus tadi ya. Yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, yaitu Yohanes 4. Hati-hati di sini. Sumber perkataan itu semua dari Bapa. Tidak ada perkataan dari Yesus di Wahyu. Itu Bang. Nggak ada. Gampang kok itu Bang. Oke, asyhadu. Gimana Lendi? Aku permisi dulu ya. Aku permisi dulu. Oke, Ya. Pak Jimmy Nah, siap. goyang. Siap. Oleng lagi Kang Jimmy Ya. nih. Bukan oleh malam minggu. Pasti mau merenung. Oh, malam mingguan. Iya. Teman ngajak main. Oh, siap. Ya. Nanti malaman saya turun lagi. Naik lagi. Permisi dulu. Ayo. Siap Kang. Siap. Sehat selalu ya. Ya. Ya, salam sama ibu, anak-anak sehat ya Kang Jimmy ya. Masya Allah. Ya, siap. Gitu. Ya, Karol, Landi. Ya Bang. Ya. Karol, ini anak ini dia biasa naik komal, dia pasang ini baru dia pergi kemana ini. Selamat malam, monitor lagi. Aduh, mana nih? Ribut ini. Oh, monitor lagi. Jadi bagaimana Karol? Siapa duluan? Kamu duluan apa Lendi duluan? Ya, Kau ini yang diskusi muda-muda bagaimana duluan, ya. dari tadi kau itu bahas bukan Tuhan, masalah makan saja. Makan. Kau bahas dari tadi masalah kau lapar kan? Iya. Ini bukan soal makan sih sebenarnya, tapi soal keberpihakan pada mereka yang tidak perlu lagi dikorbankan. Karena apa? Karena mereka itu bukan berbahaya, bukan mengancam, bukan berbisa bagi kehidupan manusia. Demikian keberpihakan. Tuh. Maksudnya keberpihakan bagaimana ini? Saya tadi sudah puji-puji kamu loh. Saya tidak bayangkan Bang Karol, seandainya semua manusia sama dengan pemahaman Pak Karol, mati kita. Di atap itu ayam semua loh, di atap rumah loh. Di pagar semua ayam. Kan ada hutan lindung. Repot lah kita ngantar ayam ke Saya hutan rasa lindung. Saya rasa dia ini petugas apa dari dinas ini yang apa perlindungan Satwa. hewan ini. Saya rasa beliau ini.